Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, ini kegiatan aku di sore hari seperti biasa. Jadi tuh hari-hari ibu rumah tangga pasti banyak banget tugasnya, banyak banget kerjaannya. Nah, seperti biasa juga, aku tuh selalu mipil gitu kerjaan yang aku punya, supaya pekerjaan yang ada setiap harinya itu nggak makin bertumpuk. Namun meskipun pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya, tapi di sini tuh aku menjalaninya dengan sangat enjoy ya teman-teman, karena memang setiap pekerjaan yang ada aku kerjakan dengan senang hati dan juga dengan ikhlas, dimana memang setiap pekerjaan ibu rumah tangga itu aku sukai. Namun kadang-kadang kita terkendala oleh keterbatasan waktu ya, terutama untuk para ibu rumah tangga yang mungkin juga masih ada toddler atau masih punya baby gitu, atau mengurus anak-anak juga. Jadi tuh kadang-kadang waktunya terbagi-bagi. Belum lagi kadang-kadang tuh kita suka ada mood swing, terus juga semangatnya naik turun gitu ya. Namun ya apapun itu memang manusiawi ya teman-teman, aku juga seperti itu. Kayak kemarin gitu ya, sempat gak enak badan beberapa hari tuh, rasanya kerjaan tuh numpuk banget. Makanya tuh sekarang udah mulai fit, aku berusaha memaksimalkan waktuku dengan sebaik-baiknya. Jadi kayak mulai senggang aku kerjain apa dulu nih yang sekiranya tuh bikin tenang gitu ya, bikin tatanan rumahnya jadi rapi. Kayak terutama sih cucian-cucian ya, entah itu cucian baju, cucian perabotan juga. Karena biasanya di area si wastafel ini kan untuk aktivitas segala macam ya untuk cuci perabotan, ya untuk masak gitu. Apalagi meja dapur aku itu minim gitu, kecil, jadi harus selalu bersih di sini supaya nanti aktivitas selanjutnya bisa terorganisir dengan lancar dan juga tidak penat. Seperti biasanya, kalau udah sore, udah jadwalnya aku buat masak lagi. Jadi waktu itu ada yang nanya, Mbak Dama itu masaknya sehari berapa kali? Nah, kalau aku tuh 2 kali ya teman-teman. Jadi itu pagi hari masak untuk sarapan dan bekal suami, terus kemudian sore hari untuk makan malam. Jadi pas siang hari itu biasanya aku masih makan menu pagi hari gitu ya, sedangkan suami aku dapat jatah makan siang dari tempat kerjanya. Aku bersyukur banget sejauh ini dengan perkembangan teknologi yang ada, berusaha dan belajar memfilter ya apa-apa saja yang seharusnya aku masukkan dalam kehidupanku maupun apa-apa saja yang harus aku skip, sehingga aku bisa mengatur waktu aku sebagai ibu rumah tangga ini dengan tepat ya. Kalau dengan baik mah aku juga masih belajar, rasa-rasanya tuh masih jauh. Rasanya puas aja sejauh ini gitu. Jadi nggak keteteran, terus juga alhamdulillah juga kayak semua pekerjaan ini bisa selesai dengan tepat waktu. Aku pun masih punya waktu istirahat untuk leyeh-leyeh gitu ya, karena waktu istirahat ibu rumah tangga itu juga sebagai ajang relaksasi dan juga untuk membangkitkan energi yang udah habis. Karena dengan tugas-tugasnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ibu rumah tangga itu nggak hanya keluar energi atau tenaganya ya, tapi juga pemikirannya, terus juga kadang-kadang tuh hatinya gitu, perasaannya ikut tersulut. Makanya tuh kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu, bisa atur waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi di saat tugas kita itu padat merayap, kita masih punya senggang waktu buat istirahat untuk merelaksasi pikiran, supaya pemikiran kita, perasaan kita itu menjadi lebih rileks. Karena biasanya nih kalau udah capek fisik, mentalnya ikut capek, itu nantinya larinya jadi emosional kita tuh naik turun. Nah kalau udah kayak gitu bahaya ya, kitanya tuh jadi nggak mood, cepet marah-marah, terus juga mau ngerjain kegiatan ataupun pekerjaan kita sebagai rumah tangga tuh jadi udah nggak enjoy. Nah, di sini juga untuk menu makan malam hari ini aku bikinnya sederhana aja teman-teman. Aku ada goreng kerupuk, terus nanti bikin sayur lodeh, labu dan tempe. Aku ada goreng cireng ayam suwir yang aku beli di tetangga, tapi itu cirengnya bukan kayak cireng gitu loh, kayak pastel. Rasanya tuh kayak pastel ayam pedas, jadi bisa buat lauk. Nanti tambahannya ada telur dadar, tapi telur dadarnya nggak aku videoin ya, karena menyusul aku goreng pas suami udah pulang. Jadi biar anget-anget gitu, enak. Kadang tuh
tuh ada ya orang sekeliling aku nanya gitu, emang gak jenuh dan gak capek gitu ya kegiatannya di rumah aja terus masaknya sampai 2 kali. Kalau menurut aku sendiri yang ngejalanin sih enjoy aja ya, karena ini juga satu bentuk pilihan hidup yang memang aku setelah menjalani hidup minimalis memang sangat-sangat memfilter dan memilah-milah apa saja yang aku masukkan dalam kehidupan aku dan juga apa saja yang harus aku skip. Jadi di sini tuh aku kayak bikin checklistan gitu ya teman-teman. Misalnya nih dalam sehari-hari jam segini, atau bikin jadwal gitu loh dari bangun pagi terus harus ngapa-ngapain. Awal-awal aku catat, tapi makin kesini tuh makin nggak usah dicatat, kayak udah hafal. Jadi nanti saat relaksasi, saat ada waktu rehat juga aku harus ngapain aja ya aku udah tahu gitu ya. Biasanya dulu-dulu tuh suka nonton kayak film apalah gitu ya di HP atau di TV. Tapi makin kesini tuh aku manfaatin kayak buat istirahat, buat tidur siang, buat olahraga gitu. Karena menurut aku itu jauh lebih bermanfaat untuk kehidupan aku. Yang mana makin kesini gitu kan umur makin bertambah. Nah kita tuh harus mulai menerapkan gaya hidup yang lebih sehat ya. Terutama kayak tidur siang gitu memang bener-bener bisa ngecas energi. Kayak misal aku bangun pagi, terus juga aktivitas lebih pagi. Jadi tuh nanti setelah zuhur tuh nggak lama-lama sih, sekitar 15 menit, 30 menit gitu ya tidur siang sebentar tuh udah bisa bikin energinya tuh balik banget dan juga moodnya tuh kayak terjaga banget, jadi tubuh tuh lebih segar. Nanti setelah asar biasanya tuh aku olahraga gitu ya teman-teman, karena waktu asar di daerah aku tuh sekitar jam 3 lebih seperempat, kadang jam 3 pas, jadi itu masih agak siang gitu. Jadi setelah itu tuh barulah aku ngerjain kayak masak lagi, masak sore, dan terakhir tuh aku mandi. Jadi tuh bener-bener kayak fresh banget rasanya. Nah meskipun kehidupan sederhana yang aku jalani ini terlihat sepele dan terkesan monoton, tapi aku yang ngejalanin tuh enjoy banget dan merasa happy ya, meskipun ya aktivitasnya dijalani dengan sederhana. Bahkan kayak aktivitas kumpul-kumpul bareng temen, terus juga kayak hangout bareng temen tuh udah lama banget gak aku jalani. Karena memang aku ngerasa bahwa semakin dewasa dan semakin tua itu semakin kecil circle pertemanan aku. Kayak sekarang tuh ya cuman lingkungan pergaulan hanya dengan keluarga, dengan suami, udah gitu aja. Ada sih memang temen deket tapi gak banyak, cuman 1 atau 2 orang, itu pun kita udah berjarak tinggalnya. Jadinya tuh tetap komunikasi, kadang saling kayak bertegur sapa, sharing tentang kehidupan sehari-hari, tentang rasa syukur, kegiatan sebagai ibu rumah tangga, karena kita udah sama-sama sebagai ibu rumah tangga. Namun tidak harus kayak pergi bareng atau karena memang terbatas dengan jarak sih. Tapi pun sekalipun kita ketemu ya tetap ada batasan gitu ya. Jadi tuh sekarang udah sangat-sangat berubah, dimana kehidupan aku memang sudah tidak terpacu pada misalnya nih harus punya bestie yang banyak, itu enggak. Karena sekarang tuh cenderung malah yang jadi temen deket justru suami itu ya, kemana-mana juga bareng suami, terus temen sharing juga. Dulu aku selalu mikir kalau misalnya kegiatan ibu rumah tangga yang berulang-ulang itu akan menjadi monoton dan membuat ibu rumah tangga yang menjalaninya atau membuat aku tuh menjadi stres karena monoton. Tapi semakin kesini justru tuh aku semakin enjoy dan nggak ada bosennya gitu ya teman-teman. Kadang tuh malah suka diajak kenalan baru, kayak temen baru gitulah ya, temen yang baru kenal akhir-akhir ini gitu, untuk hangout, untuk kayak ketemu bareng, untuk meet up gitu. Tapi tuh malah justru aku yang males banget buat pergi gitu, kayak ya kalau mau ketemu datang aja ke rumah. Gak tahu kenapa semakin dewasa kesini tuh malah kayak rasa tertarik untuk pergi bareng teman-teman itu semakin sedikit, semakin mengecil gitu. Rasa-rasanya tuh hari-hari udah disibuk banget, udah disibukkan dengan kegiatan rumah tangga ya. Kayak misalnya nih, kayak gabut sedikit, waktu senggang sedikit tuh kayak mikir, bikin cemilan apa? Atau misal kayak tadi ya, aku tuh sempat nyetrika tuh di awal, cuman gak aku record karena takutnya teman-teman bosen gitu ya. Ini tuh setengahnya lagi setrikaan yang waktu itu aku belum setrika, karena memang kan ada beberapa hari pas aku kurang enak badan, jadi kayak setrika tuh tertunda gitu. Jadi aku tuh pipil dan setengahnya lagi udah aku setrika lagi. Jadinya tuh aku bener-bener pandangannya aman gitu ya. Ke keranjang cucian juga udah yang alhamdulillah lega banget, karena
tugasnya tuh satu demi satu udah selesai. Terus tadi juga aku sempat declutter gitu beberapa barang-barang perabot rumah tangga yang memang udah nggak kepake. Aku bener-bener pilih-pilih, terus juga simpan ke dalam tempatnya masing-masing, kayak cuci-cuci perabotan, toples-toples yang udah kosong dari isinya. Aku cuci semuanya tadi, terus aku keringkan dan aku simpan kembali ke tempatnya. Jadi nanti pas mau dipakai tuh udah ready semuanya gitu ya. Kadang juga ada yang suka komen gitu, masak sehari-hari itu bosen gak sih kak? Kalau rasa bosen itu pasti ada ya, tapi bukan bosen sih, cenderung ke capek kali ya. Capek ya, bosen juga, tapi memang biasanya aku ada selang-seling ini kayak beli makanan di luar. Nah kalau 2 hari aja beli makanan di luar tuh aku udah bosen dengan makanan di luar dan kangen banget dengan masakan sendiri. Ya selain menghemat anggaran sih ya, karena memang di sini prinsipnya kan pengelolaan keuangan rumah tangga yang aku punya ini penghasilan kecil atau minim. Jadi kalau terlalu sering jajan di luar juga otomatis akan membuat anggaran aku cukup banyak keluar. Tapi juga ada rasa psikologi sendiri ya di situ tuh, kadang-kadang suka kangen gitu loh dengan masakan sendiri. Jadinya memang kita tuh yang aku bahas di awal seperti tadi ya, saat menjalani kegiatan rumah tangga harus pinter-pinter atur waktu supaya kita tuh bisa manajemen waktu kita sebagai berumah tangga dengan baik. Kalau memang capek, ambillah rehat gitu ya, terus juga ambil kegiatan yang sekiranya bisa merelaksasi pikiran kita dan psikologi kita. Jadi kadang-kadang tuh makin dewasa kan yang capek bukan hanya fisik tapi juga pikiran, emosional, mental, psikologi gitu ya. Jadi harus berimbang. Kita harus menemukan aktivitas apa yang bisa menyembuhkan rasa capek tersebut. Misalnya dengan melakukan hobi, yang hobi tanam-tanam, atau yang hobi baca buku, atau yang hobi nonton drakor gitu ya. Yang penting tuh ada tahu batasan waktunya. Jadi tuh aturan waktu yang kita punya jadi lebih seimbang. Ada juga yang komen gimana caranya supaya tuh nggak gampang tergoda dengan beli-beli yang nggak penting gitu ya. Kadang-kadang tuh suka kayak kalap mata karena barangnya lucu atau mungkin karena lagi ngetren gitu. Nah kita harus kelola pemikiran kita ya, kendalikan semua keinginan kita, terutama kita harus fokus terhadap tujuan hidup. Misalnya nih ada seseorang yang pengen nabung buat beli sesuatu gitu ya, di tengah perjalanan pasti kan menabung itu jangka waktunya tidak pendek. Nah kalau misalnya tergoda dengan barang yang pengen dibeli tapi sebenarnya nggak butuh-butuh amat, ya kita harus kembalikan fokus kita pada tujuan awal. Kita pengen beli barang ini, kita lagi fokus untuk nabung, atau misalnya nih yang pengen renovasi atau bangun tempat tinggal gitu ya, lagi nabung buat ke arah situ. Kita harus fokus dan kembali ke tujuan utama, rencana jangka panjang yang ingin kita raih gitu ya, atau wishlist dan impian yang kita raih. Nanti insya Allah kita akan terjaga gitu ya teman-teman dari belanja-belanja impulsif atau keseringan check out barang. Jadi segala sesuatu itu pengendaliannya dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengelola dan memelihara kehidupan sederhana namun berkecukupan. Artinya hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, melainkan hidup berkecukupan untuk jangka panjang. Oke teman-teman, ini masakan aku udah selesai dan juga kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.